Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata kuliah Aljabar Linear Elementer. Kita akan membahas materi 1.7 yaitu matriks diagonal, segitiga, dan simetris. Pertama kita melihat definisi matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks persegi yang semua entry selain diagonal utamanya 0. Nah, ini ada beberapa contoh. Diagonal utama yang ini ya, 2 dan min 5. Entry selain diagonal utama adalah 0. Ini juga matriks identitas termasuk matriks diagonal. Kemudian kita perhatikan yang ukuran 4x4 ini. Jadi entry dari diagonalnya bebas, boleh ada 0. Tapi yang wajib di sini adalah entry selain diagonal harus 0. Termasuk juga matriks 0 itu juga termasuk matriks diagonal. Oke, kalau begitu secara umum matriks diagonal berukuran n kali n bisa kita tulis sebagai berikut. Diagonalnya kita lambangkan D1, D2 sampai Dn. Nah, kapan matriks diagonal punya inverse? Matriks diagonal punya inverse jika dan hanya jika semua entry diagonal utamanya tak 0. Dan bentuk inverse-nya adalah 1/D1, 1/D2. Diagonal utamanya menjadi 1/Dn. Ini kalian bisa buktikan kalau kita kali D dikali D inverse dengan bentuk yang ini akan sama nilainya jika D inverse kita kali D menghasilkan identitas ya, matriks identitas n kali n. Jadi supaya ada inverse-nya, entry diagonalnya tidak boleh 0. Selanjutnya perpangkatan atau bentuk pangkat dari matriks diagonal. Misalkan K bilangan bulat positif, lalu kita ingin memangkatkan matriks diagonal yang tadi D pangkat K. Kalau kita mengali matriks diagonal sebanyak K kali, hasil akhirnya akan berbentuk seolah-olah diagonal utama entry dari diagonal utamanya dipangkatkan K masing-masing. Nah, ini bisa mudah ya. Kita bisa kasih contoh dari matriks yang kecil. Kalian contoh saja, misalkan ini 2 0 0 2. Kalau kita kali 2 0 0 2, ini kalau kita kali tentu saja hasilnya mengali seperti biasa ya, baris kali kolom 4 0 0 4 ya. Jadi untuk seterusnya lebih cepat, seolah-olah ini seperti 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi diagonalnya kalau dikalikan 2 kali berarti diagonalnya berpangkat 2. Next. Nah, bagaimana mencari inverse dan perpangkatan matriks diagonal? Ini contohnya ya. Misal kita punya matriks diagonal yang mana entry diagonal utamanya 1 min 3 2, matriks berukuran 3 kali 3. Maka inverse-nya dengan mudah kita cari 1/1. Tadi ininya ada 1 ya, makanya 1/1 ya 1 juga. Kemudian kalau ininya entry-nya min 3 jadi 1/min 3. Lalu kalau entry diagonalnya 2, inverse-nya 1/2. Jadi dengan mudah untuk matriks diagonal kita bisa menentukan inverse. Begitu juga perpangkatan. Kalau perpangkatan 5 jadi cukup ini kita pangkat 5. Jadi kalau A pangkat 5 ini dipangkat 5, min 3 pangkat 5 adalah negatif 243 dan 2 pangkat 5 adalah 32. Nah, kalau begitu A pangkat min 5 sesuai dengan definisi sebelumnya kita pelajari sama seperti A pangkat 5 diinversekan. Berarti inverse dari matriks yang sebelum ini yang A pangkat 5, 1 adalah inverse-nya 1. Min 243 berarti 1/min 243. Kemudian kalau 32 berarti 1/32. Jadi untuk matriks diagonal sangat mudah
dicari baik inverse maupun perpangkatan dari matriks diagonal. Selanjutnya, kalau kita mengali sembarang matriks diagonal dengan matriks A, misalkan ini yang bisa dikali ya, tentu ukurannya harus bersesuaian. Contohnya ini matriks diagonalnya 3 kali 3, kita kali dari sebelah kiri dengan matriks berukuran 3 kali 4. Nah, kita lakukan perkalian seperti biasa ya, baris kali kolom. Nah, saat mengalihkan itu D1 dikalikan dengan A11, sementara pasangan lainnya 0 kali A21, 0 kali A31, pasti hasilnya 0, sehingga diperoleh nilai hanya D1 A11. Kalau kita kali lagi dengan kolom kedua, nah dapatlah D1 A12, begitu seterusnya. Jadi hasil perkalian matriksnya seolah-olah baris pertama ini si matriks A-nya kita kali dengan D1. Begitu juga kita kalau lanjut ke baris kedua, mengalihkan seolah mengali D2 dengan matriks A, dengan entry yang ada pada matriks A ini. Kemudian untuk baris ketiga juga seperti itu, seperti mengali D3 saja. Itu kalau mengali dari kiri. Tetapi kalau kita mengali dari kanan, matriks diagonalnya di kanan, ini matriks A-nya di kiri, apa yang terjadi? Prosesnya sama ya, kita kan mengali baris. Nah, ini untuk ukuran matriks harus yang bersesuaian, 4 kali 3 bisa dikali dengan matriks 3 kali 3. Ketika mengali baris, kalikan kolom. Ketemu di sini A11 dikali D1 ya. Nah, tapi nanti kalau kita beranjak ke baris 2, kita kali dengan kolom 1, ketemu lagi D1 A21. Jadi seolah-olah D1-nya ini ada di kolom. Nah, pengalinya sepanjang kolomnya D2 di sini dan D3. Sebenarnya proses mengali biasa ya. Jadi bisa dibedakan antara yang atas dengan yang bawah. Kalau matriks diagonalnya berada di sebelah kiri, ternyata si pengali D1-nya menjadi satu baris begitu ya. Ini hanya bentuk umum saja. Selanjutnya kita akan bahas matriks segitiga. Ada dua jenis matriks segitiga, yaitu matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah. Untuk matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang semua entry di bawah diagonal utamanya adalah 0. Kita perhatikan diagonal utama itu dari kiri atas ke kanan bawah. Semua entry di bawah diagonal utama ini adalah 0. Jadi segitiga atas karena di atasnya ada isinya ya. Jadi ciri-cirinya di bawah entry utama, diagonal utama adalah 0. Jadi kalau kita lambangkan matriks ini sebagai AIJ, entry-nya adalah AIJ ya, maka AIJ bernilai 0 untuk setiap I yang lebih besar dari J. Kita lihat di sini contohnya, ini posisinya adalah A21 baris 2 kolom 1. Jadi barisnya lebih besar dari kolom. Ini A31, A32 dan ini A43. Jadi untuk semua I yang lebih besar dari J, nilai AIJ-nya sama dengan 0. Untuk matriks segitiga atas, kebalikannya, matriks yang semua entry di atas diagonal utama adalah 0. Jadi diagonal utamanya A11 sampai A44 ini, semua entry di atasnya adalah 0. Ini disebut matriks segitiga bawah. Jadi kebalikan dari yang atas tadi. Kalau kita lihat di sini, kalau ini adalah entry-nya AIJ bernilai 0 pada matriks segitiga bawah untuk setiap I yang lebih kecil dari J ya. Kalau kebalikan yang tadi I lebih besar dari J, yang segitiga bawah I lebih kecil dari J. Ini kita lihat, ini entry dari A12. Yang ini A14. Nah, begitu juga seterusnya.
Kita punya teorema 171. Apa isinya? Yang pertama, transpos dari matriks segitiga bawah. Jadi kalau segitiga bawah kita transpos, hasilnya adalah matriks segitiga atas. Dan sebaliknya, matriks segitiga atas transposnya adalah matriks segitiga bawah. Karena kita kan mengubah baris menjadi kolom pada transpos matriks. Kemudian, hasil kali matriks segitiga bawah. Jadi kalau kita punya dua matriks segitiga bawah dikali, hasilnya masih segitiga bawah, dan matriks segitiga atas kalau dikali juga hasil perkaliannya matriks segitiga atas. Begitu juga inverse-nya, kita langsung ke yang D aja. Inverse matriks segitiga bawah berupa matriks segitiga bawah juga, dan inverse matriks segitiga atas juga berupa matriks segitiga atas. Kemudian kapan matriks segitiga mempunyai inverse? Ya, baik atas maupun bawah mempunyai inverse jika dan hanya jika semua entry diagonal utamanya tak nol. Jadi mirip seperti matriks diagonal. Kalau entry diagonal utamanya tak nol semuanya, maka dia akan punya inverse. Kita tidak akan buktikan teorema ini, tapi kita akan perhatikan contoh berikut. Ada dua matriks, ini keduanya matriks segitiga atas ya. Ciri-cirinya di bawah entry utamanya 0 keduanya. Nah, apakah bisa kita cari A inverse, B inverse, A kali B, dan B kali A? Nah, untuk B inverse kita perhatikan dari teorema tadi, diagonal utamanya punya entry 0 ya. Nah, jelas ini B inverse tidak ada ya. Jadi B inverse tidak ada karena diagonal utamanya memiliki entry 0. Nah, untuk perkalian AB kita bisa langsung kali saja. Jadi kalau begitu ini tidak ada, AB langsung kita kali saja di sini seperti biasa, mengali baris AB berarti baris A dikali dengan kolom. Nah, ini kalau kita kali hasilnya apa? Ini hasilnya 1 kali 3 saja yang ada isinya. Lalu kita lanjut baris kali kolom, 1 kali min 2 saja ada isinya. Kemudian kita lanjut kali kolom ketiga, 1 kali 2 2 kurang 3 kurang 1, 2 kurang 4 adalah min 2. Nah, lanjut kita mengali baris kedua dengan kolom 1 yang 3 0 0. Kita kali hasilnya semuanya 0. Kali dengan kolom 2 ini kebetulan juga 0. 0 kali 2, 2 min 1, min 2 tambah 4 jadinya ini 2. Kemudian kita lanjut ke yang terakhir. 005 ini kita kali masing-masing. Karena pengali depannya 00, tentu yang menghasilkan perkalian yang entry 5-nya saja. Jadi 5 kali 00, 5 kali 00, 5 kali 1, 5. Ini adalah perkalian AB. Selanjutnya kita akan mengali BA. Ya, sama saja BA. Perhatikan BA berarti B-nya yang diambil baris kali dengan kolom A. Nah, ini kalau kita lakukan prosesnya ya. 3 min 22 ini kita kali dengan 100, jelas ini hasilnya 3. Kemudian dikali dengan kolom kedua yang ini, hasilnya 5. Kita kali dengan kolom ketiga, 3 min 1 min 3 min 8 tambah 2 kali 5 10. Jadi dapat jawabannya min 1. Nah, ini kalau kalian teruskan lanjut ke baris 2. Jadi baris pada matriks B dikali dengan kolom matriks A. Ini kalau diteruskan hasilnya 0, 0, min 5. 0 ya. Kemudian baris ketiganya kalau kita kali 0, 0, 5. Seperti itu. Nah, yang belum kita cari adalah A inverse. Nah, untuk A inverse ini sekali lagi kita cobakan untuk mencari inverse matriks, kita bisa pasangkan dengan
matriks identitas, lalu kita lakukan OBE sehingga diperoleh matriks eselon baris tereduksi. Jadi kita akan coba untuk mendapatkan A inverse, kita pasangkan matriks A dengan matriks identitas, lalu kita lakukan OBE sehingga matriks A ini berubah menjadi matriks identitas atau matriks berbentuk eselon baris tereduksi. Nah, sekarang kita perhatikan untuk yang kolom satunya sudah ada 1, 0, 0, maka kita ingin mencari satu utama yang ada di sini, yaitu 2 ingin diubah menjadi 1. Caranya kita kali setengah. Jadi rumusnya setengah B2. Kemudian ini juga 5-nya kita jadikan 1, maka pengalinya 1/5 B3 baris 3-nya. Kita lakukan operasi ini untuk semuanya. Jadi yang berubah di sini adalah tadi baris 2 dan baris 3. Jadi baris satunya tetap 1, 3, min 1, 1, 0, 0. Kemudian ini 0, 1, 2 dibagi 2 ya, 0 setengah 0. Kemudian ini dibagi 5, 0, 0, 1, 0, 0, 1/5. Nah, ini kita perhatikan kembali apa yang ingin kita nolkan, yaitu 3 ini ingin kita nolkan karena di atas angka 1 utama. Nah, ini juga bisa kita nolkan sekaligus yang 2 pada baris kedua. Maka untuk menolkan yang angka 3 di atas, baris pertama kita operasikan dengan baris kedua, yaitu dikurangi 3 kali baris 2 karena koefisien di bawahnya 1. Jadi kita kurangi 3B2. Untuk baris kedua, B2 nya angka 2 kita ingin nolkan, kita operasikan dengan baris 3, itu dikurangi 2B3. Nah, ini kalau kita tulis diperoleh hasil yaitu ya 1, 0, min 7, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kemudian kanannya juga operasikan yang sama ya, menjadi 1 min 3/2, 0, 0 setengah min 2/5, dan baris ketiganya 0, 0, 1/5. Nah, dari bentuk ini kita lihat masih ada bukan 0 di atas 1 utama, yaitu min 7 ini kita ingin jadikan 0. Oleh karena itu kita operasikan dengan baris 3. Jadi B1 kita kurangi kita tambah ya, karena udah negatif 7, kita tambah dengan 7B3. Jadi operasi yang bisa kita lakukan yaitu tadi B1 kita tambah dengan 7 kali B3, maka nanti kan kita peroleh ya ini menjadi matriks identitas. Nah, udah paling sederhana bentuk eselon baris reduksinya. Untuk yang sini juga baris 2 dan 3 nya tidak berubah ya, kita tidak mengubahnya, jadi tetap ini 0 setengah min 2/5, 0, 0 1/5. Yang berubah adalah baris 1, kita jumlahkan baris 1 dengan 7 kali baris 3, jadi ini tetap 1, min 3/2 ditambahin 7 kali 0 ya tetap min 3/2, dan yang paling kanan 0 ditambah 7 kali 1/5 jadi 7/5. Nah, berarti hasil akhir yang kita peroleh di sebelah kanan ini merupakan A inverse. Jadi A inverse nya adalah 1 min 3/2 7/5, 0 setengah min 2/5, 0, 0 1/5. Kalian bisa cek udah benar belum jawabannya
dengan cara mengali A dengan A inverse yang barusan kita peroleh apakah sama dengan identitas. Jika sudah, berarti operasinya sudah benar. Selanjutnya kita akan mengenal yang dimaksud dengan matriks simetris. Matriks simetris itu adalah matriks persegi yang A-nya sama dengan A transpos. Jadi kalau matriksnya ditranspos, hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Kalau dilihat di sini, ini adalah contohnya. Kalau ini ditranspos matriksnya, tetap saja hasilnya akan menjadi 7 min 3 min 3 5. Ciri-cirinya kalian bisa lihat kalau diagonal utamanya ini, maka dia seperti bercermin terhadap diagonal utama. Jadi min 3 ini juga min 3. Untuk matriks kedua, diagonal utamanya bebas ya. Yang penting matriks yang lain seolah-olah bercermin 4, di sini 5, di sini 0. Nah, ini adalah matriks simetris. Dan matriks diagonal termasuk matriks simetris karena entry di atas dan bawah diagonal utamanya adalah 0. Kita punya teorema 172, jika A dan B matriks simetris dan K dengan ukuran yang sama ya, sehingga bisa dijumlah atau dikurangi, dan K sembarang konstanta, maka A transpos juga simetris. Jadi ya jelas ya, A sama dengan A transpos. Ya A-nya simetris, maka A transpos juga simetris. Kemudian kalau dijumlah A tambah B dan A min B, keduanya juga simetris. Kemudian kalau kita kali dengan K sembarang ke matriks A juga simetris. Karena mengali matriks dengan konstanta, setiap entry-nya dikali K. Tentu saja elemen-elemen di luar diagonal utamanya masih akan saling bercermin, begitu sama. Nah, kemudian ada teorema ke berikutnya 173. Hasil kali dua matriks simetris juga simetris jika dan hanya jika kedua matriks tersebut komutatif. Nah, kalau di sini di teorema sebelumnya jumlah dan hasil kurang sudah dijamin simetris. Untuk perkalian dua matriks simetris, apakah selalu simetris? Ternyata tidak, hanya akan simetris jika dan hanya jika kedua matriks tersebut komutatif. Jadi AB-nya harus sama dengan BA, maka dia akan simetris. Nah, bagaimana membuktikan teorema 173 ini? Kalau kalian bertemu dengan teorema yang ada jika dan hanya jika, maka pembuktiannya harus dua arah. Jadi kita buktikan dari kiri ke kanan. Kita mulai dari kiri, berarti kita misalkan AB hasil kalinya itu AB simetris. Apa artinya AB simetris? Yaitu AB sama dengan AB ditranspos. Nah, yang akan ditunjukkan adalah AB sama dengan BA. Akan ditunjukkan AB sama dengan BA. Oke. Dari materi sebelumnya ya, perhatikan bahwa AB kalau ditranspos jadi AB kalau ditranspos, jadi tadi AB itu AB transpos sama dengan AB ya, karena dia simetris. Jadi AB sama dengan AB ditranspos. Dan ini dari teorema sebelumnya, ini sama saja dengan dibalik ya, B transpos kali A transpos. Kita tahu bahwa di sini diketahui dua matriksnya simetris ya, A dan B-nya simetris. Dan kedua perkaliannya AB juga simetris, itu yang sudah kita tahu. Maka kalau B transpos sama saja dengan B, A transpos sama dengan A. Jadi terbukti bahwa AB sama dengan BA. Nah, untuk sebaliknya juga sama.
kita membuktikan dari kanan ke kiri. Kita misalkan AB sama dengan BA, dengan A dan B nya keduanya sama-sama matriks simetris ya. Nah, akan kita tunjukkan bahwa AB simetris. Akan ditunjukkan AB sama dengan AB transpos. Nah, jadi kebalikannya. Maka di sini kita perhatikan bahwa kita mulai membuktikannya dari AB transpos. Ini sesuai dengan teorema sebelumnya, kita balik menjadi B transpos kali A transpos. Karena B dan A nya keduanya matriks simetris, berarti B transpos sama dengan B, A transpos sama dengan A. Kemudian kita tadi memisalkan AB sama dengan BA, jadi ini sama dengan AB. Jadi terbukti bahwa AB transpos sama dengan AB, jadi kesimpulannya AB juga simetris. Terbukti teorema tersebut. Ini adalah contoh perkalian dua matriks simetris. Ini matriksnya simetris ya. Kemudian mengali matriks baris kali kolom seperti biasa, diperoleh hasilnya. Ternyata hasilnya tidak berupa matriks simetris karena di sini 1, bawahnya min 5. Jadi perkalian dua matriks simetris tidak selalu simetris. Dia akan simetris berdasarkan teorema sebelumnya kalau matriksnya komutatif. Kalian bisa tunjukkan apakah dia komutatif. Kalau ini dibalik ya, min 4 1 1 0, kita kali dengan 1 2 2 3, kita kali seperti biasa baris kali kolom, min 4 tambah 2 min 2, min 8 tambah 3 min 5, 1 ke 1, dan ini 2. Ternyata hasil perkalian matriks ini tidak sama. Nah, karena tidak sama, jadi matriksnya tidak komutatif. Untuk matriks simetris yang tidak komutatif, maka hasil perkalian matriksnya tidak menghasilkan matriks simetris. Nah, tetapi untuk contoh yang kedua ini, matriks simetris, kita kali dengan matriks simetris, ternyata hasilnya simetris. Ini terjadi jika matriksnya bersifat komutatif. Jadi kalau kita balik, kita ngalinya, kita kali lagi, min 4 3, 3 min 1, kita kali dengan 1 2 2 3, hasilnya masih matriks yang sama, yaitu 2 1 1 3. Bisa kalian buktikan sendiri. Selanjutnya ada teorema 174. Jika A matriks simetris yang invertible, maka A inverse juga simetris. Jadi A nya matriks simetris dan punya inverse, maka inverse-nya juga akan menjadi matriks simetris. Nah, ini untuk buktinya sederhana. Misalkan A simetris ya, dan invertible punya inverse, maka berdasarkan teorema 149 dan fakta bahwa A sama dengan A transpos, ini definisi matriks simetris ya, kan A nya simetris, jadi A sama dengan A transpos. Nah, berdasarkan teorema 149, A inverse kalau ditransposkan sama dengan A transpos diinverskan. Nah, itu adalah dari teorema 149, jadi boleh ditukar transpos dengan inverse. Nah, kemudian A transpos sama dengan A, kita ganti A transpos sama dengan A, jadi diperoleh A inverse. Jadi kita lihat di sini A inverse ditransposkan, ternyata hasilnya sama dengan A inverse. Jadi kesimpulannya A inverse adalah matriks simetris karena transpos sama dengan dirinya sendiri. Kemudian ada satu teorema lagi. Jika A invertible punya inverse, maka A kali A transpos dan A transpos kali A keduanya juga invertible atau punya inverse. Nah, dari teorema 149, jika A matriks
invertible, maka A transpose juga invertible. Nah, itu kalian bisa lihat nanti kembali. Jadi kalau matriksnya invertible, transposnya juga invertible. Nah, bagaimana hasil perkaliannya? Berarti kalau kita mengali A kali A transpose, A-nya invertible, A transpose invertible, perkalian dua matriks yang punya inverse pasti mempunyai inverse. Nah, ini juga ada di teorema 149. Jadi bukti teorema 175 ini jadi lebih sederhana.